belum berdiri. Nanti kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, luar biasa. Bisa? Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Jadi kalau misalkan nanti bertanya kabar hari ini, jawabnya saya senang, saya sehat, dan saya bahagia. Bisa? Oke. Apa kabar hari ini? Saya sehat, saya senang, saya bahagia. Oke, terima kasih. Silakan duduk, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar. Jadi hari ini anak-anak belajar bersama ibu tentang norma dan aturan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita diawali dengan doa. Siapa yang bisa bantu ibu untuk pimpin kita dalam doa hari ini? Ayo tunjuk tangan. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Tidak boleh begitu. Harus berani. Oke, terima kasih. Jadi nanti doanya diiringi dengan mungkin sudah tahu nyanyi jari jempol bisa? Berdiri, ayo berdiri. Kita dulu jari jempol. Satu, dua, tiga. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu tangan tutup mata, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu cek hadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oke, baik. Di sini sudah ada yang kenal dengan ibu? Belum, ibu. Oke. Sebelum itu, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Miranda Alisalinda, biasa dipanggil Emam. Saya dari Kurang Rahu Utara. Oke, jadi baik, hari ini kita akan belajar tentang norma dan aturan. Siapa yang pernah dengar kata norma dan aturan di sini? Ayo angkat tangan. Siapa yang pernah dengar kata norma dan aturan? Kalau misalnya sudah ada yang pernah dengar kata norma dan aturan, pasti sudah tahu dan apa itu aturan? Ya, dengan apa? Di buku. Terus kalau misalnya di buku itu kamu sudah pasti tahu apa itu dengan apa yang pasti dengan norma.
sama ibu, aturan ibu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang tahu? Oke, jadi baik. Mungkin di sini anak-anak pernah mendengar kata norma dan aturan sama. Memang iya, norma dan aturan itu sama. Tetapi di sini ibu akan menjelaskan tentang norma dan aturan. Jadi makna dan aturan norma dan aturan itu sama, tetapi di sini nanti ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan norma dan aturan. Jadi norma itu aturan tidak tertulis yang umum dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai. Sedangkan aturan adalah ketentuan yang biasanya tertulis dibuat oleh lembaga resmi suatu kelompok mengatur perilaku dalam lingkungan tertentu. Jadi sudah bisa mengerti, bisa membedakan aturan dan norma. Contoh norma, misalnya norma di rumah, norma di sekolah, norma di lingkungan. Norma di rumah misalnya datang mengucap salam saat memasuki rumah. Norma di ya. Dan norma di sekolah misalnya datang sekolah tepat waktu dan di lingkungan misalnya mengikuti kegiatan gotong royong. Kurang. Nah, di sini kita ada jenis-jenis dari norma. Jadi ada 5 jenis norma. Ada 4 jenis norma di sini ya. Jadi yang pertama norma agama. Nah, norma agama itu berdasarkan ajaran agama. Contohnya itu berdoa tepat waktu, saling menghargai anak agama dengan umat yang lain. Habis itu yang kedua norma kesopanan. Norma kesopanan itu aturan tentang tata krama. Misalnya mengucapkan salam kepada siapa saja. Untuk yang norma yang ketiga, norma kesusilaan berkaitan dengan moral, misalnya tidak mencuri. Sedangkan norma yang terakhir itu norma hukum, sudah diformalkan dalam peraturan tertulis. Contoh norma hukum, misalnya membayar pajak. Kita wajib membayar pajak, itu adalah contoh dari norma hukum. Yang berikut jenis-jenis norma. Yang pertama norma agama. Yang berikut fungsi dan manfaat norma. Yang pertama menciptakan ketertiban dan kedamaian. Kita harus menciptakan ketertiban dan kedamaian, misalnya di dalam kelas kita tidak boleh ribut atau saling menghargai teman. Yang kedua mencegah konflik. Yang ketiga menjadi pedoman betina. Itu adalah fungsi dan manfaat norma. Sudah paham anak-anak? Yang berikut contoh norma di rumah. Yang pertama mengucapkan salam saat masuk rumah. Di sini misalnya siapa yang di sini yang misalnya kalau masuk rumah Kak mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi atau selamat siang itu kebiasaan. Ya Ibu. Berarti anak-anak sudah menerapkan nilai norma di rumah. Yang berikut tidak berbicara kasar kepada orang tua. Tidak berbicara kasar kepada orang tua. Misalnya ketika mama minta kita untuk mencuci piring, kita tidak boleh menjawab begini, saya malas atau saya tidak mau. Kita harus berbicara sopan kepada orang tua. Yang berikut tidak pulang larut malam tanpa izin. Ketika kamu pergi main, tidak boleh pergi main sampai larut malam. Dan harus minta izin kepada orang tua dulu untuk pergi bermain. Yang berikut menghargai privasi anggota keluarga lain.
Oke, itu adalah cara menghargai privasi dari rekan kalian. Yang berikut contoh norma di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kamu makan jajan di jalan atau di mana saja, kamu membuang sampahnya di mana? Itu tidak boleh. Kita harus membuang sampah di tempat sampah supaya lingkungan tetap bersih, nyaman dan aman. Yang berikut, yang kedua, ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Saya di sini sering, misalnya kalau ada kegiatan di gereja, itu saya sering pergi membersihkan gereja. Oke, itu termasuk keterlibatan kita dalam melakukan gotong royong atau membersihkan lingkungan di masyarakat. Yang berikut, tidak mengganggu ketenangan warga. Tidak mengganggu ketenangan warga, misalnya kalau kamu di rumah punya musik, kalau kamu tidak boleh pasang musik itu terlalu keras atau kamu teriak-teriak pas malam, itu melanggar norma, itu melanggar contoh norma di lingkungan masyarakat. Kita harus menghargai sesama di lingkungan sekitar. Yang berikut, menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua, misalnya ketika orang yang berbicara di atas kita, dulunya di atas kita harus mendengarkan, jangan memotong saat dia berbicara seperti itu. Apakah kalian sudah mengerti? Apa yang kamu belum mengerti? Yang berikut, saya lihat kamu sudah ngantuk. Saya lihat kamu sudah mengantuk. Kita akan melakukan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Saya di sini yang sudah mengetahui lagu Potong Bebek Angsa. Mungkin ada satu orang yang kita pimpin di sini. Mungkin di sini ada bisa nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Bisa. Mungkin kalian bisa maju. Mari kita beri aplaus kepada kalian karena dia sudah menyanyi. Oke, pada kalian kita bersilakan. Kepada adik-adik semua, bisa berdiri sedikit karena kita memang menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Teman-teman berdiri. Ketika kita menyanyikan Potong Bebek Angsa, kita melakukan tepuk tangan ya, Potong Bebek Angsa seperti itu. Potong bebek angsa 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dimulai. Pernah cinta dansa, dansa cepat sekali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Rambut kerutan, mochi rambutan. Dikerja-kerja sama orang hutan. Contoh norma di sekolah.
bersama teman. Ini artinya ketika guru sedang menjelaskan atau teman kamu sedang menjelaskan atau bicara, kita harus mendengarkan atau menghormati dan tanpa memotong pembicaraan teman atau guru. Yang keempat, memakai seragam sesuai aturan. Di sekolah di sini sudah menerapkan aturan pakaian toh? Berarti kalian harus mengikuti aturan tersebut. Misalnya hari Senin pakai baju apa, hari Selasa sampai hari Jumat sampai hari Sabtu. Yang berikut, tidak membuat keributan di kelas. Ini berarti ketika guru tidak masuk atau guru ada kesibukan, kalian jangan ribut di kelas atau jangan keluar kelas. Sekarang coba kalian hitung sampai 5. Kita akan melakukan diskusi kelompok tentang norma dan aturan. Mulai dari adik selfie 1, 2, 3, Sudah ada pengerjaan di rumah? Oke, mungkin bisa dikomunikasi kepada ibu ya. Ada lagi? Untuk kelompok ini sudah? Oke, baik, karena adik-adik sudah mengumpulkan lembar jawabannya tadi, Ibu minta untuk setiap anggota kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Bisa? Dari kelompok 1 mana? Oh, nama kelompoknya Bogopoi. Mungkin bisa langsung presentasi ya. Kami dari kelompok Bogopoi. Pertanyaan pertama, jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa itu norma. Norma adalah aturan yang dibuat untuk dijalankan baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Sebut 2 macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak membuat keributan. Berikan 2 contoh norma yang biasa diterapkan di sekolah. Yang pertama, tidak memaki teman. Yang kedua, menghormati guru dan sesama. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Bogopoi. Perwakilan dari kelompok Yana. Dia pacaran. Aduh, anak kecil tidak boleh pacaran, Dia ibu boleh pacaran. Mana sih sayang ya? Jangan malu-malu. Jangan
Jelaskan dengan kata-katanya sendiri apa itu norma. Norma adalah aturan yang tidak tertulis di lingkungan masyarakat. Sebutkan dua macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, norma sosial. Yang kedua, norma agama. Yang ketiga, berikan dua contoh norma yang biasa diterapkan di sekolah. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma sosial. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Diana. Kelompok berikut kelompok sekolah. Siapa yang bisa mewakili dari kelompok Pak? Ayo. Kami dari kelompok jelaskan dengan apa itu norma. Menurut kami, norma adalah aturan yang tidak tertulis. Dan disebutkan dua macam norma yang ada di masyarakat. Norma yang pertama adalah norma agama dan norma kesopanan. Berikan dua contoh norma yang bisa diterapkan di sekolah. Menurut kami, yang pertama saling membantu sesama, yang kedua saling menghargai yang berbeda agama. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Untuk kelompok 3, minta perwakilan dari kelompok 3. Mana kelompok 3 ini? Oke, ayo. Yang pertama, jelaskan kamu sendiri ada norma. Norma adalah sebuah aturan yang ada dalam keluarga, masyarakat, ataupun di sekolah. Sebutkan dua macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, berbakti. Yang kedua, gotong royong. Berikan dua contoh norma yang biasa diterapkan di sekolah. Yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, rajin datang sekolah. Terima kasih, Bu. Ya baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 3. Kelompok yang terakhir kelompok 5. Mana kelompok 5? Ayo perwakilan dari kelompok 5. Mana kelompok 5? Ayo. Jangan malu-malu, ayo malu-malu, jangan malu-malu. Nama kelompok kesan besar. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu norma. Norma adalah sebuah aturan yang berlaku dan sudah diterapkan. Sebutkan dua macam norma yang masyarakat. Norma agama, norma hukum. Oke baik, terima kasih atas perwakilan dari kelompok 5. Tapi kalau ibu lihat kita kan sudah belajar tentang norma dan aturan. Tapi salah ibu gagal menyampaikan materi ini karena adik-adik itu tidak menerapkan sama sekali di dalam ruangan itu. Oke, yang berikut. Jangan. Ibu mau tanya dulu. Apa yang kamu paham dari materi yang ibu paparkan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangan. Apa saja contoh norma di
lingkungan masyarakat, di sekolah atau di rumah? Siapa yang tahu? Oke, Kak Febri. Kalau sekolah itu tidak boleh datang terlambat. Oke, mari kita berikan aplaus kepada Kak Febri. Ada lagi yang tahu? Kakak Dewa? Dari materi yang dipaparkan tadi tentang norma dan aturan, apa yang kamu tahu? Setelah itu menjelaskan materi tersebut. Oke, pada Diana. Kalau norma di rumah itu ibu tentang tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua. Iya tuh ibu. Ya, pintar sekali adik-adik sekalian. Kalian sudah menjawab dan kalian sudah paham tentang apa itu norma dan aturan dan contoh-contoh dari norma tersebut. Jadi kesimpulan dari materi norma dan aturan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku. Norma dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Norma tumbuh dari nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan moral yang diyakini masyarakat serta menjadi dasar untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi norma dan aturan. Sudah paham toh? Oke, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan minggu selanjutnya, Ibu akan sampaikan lebih lanjut. Mari kita berikan tepuk terima kasih untuk kita semua karena terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Satu, dua, tiga, tepuk terima kasih dimulai. Tepuk terima kasih. Ting, ting. Tong, tong. Ting, tong. Terima kasih. Yes. Oke, terima kasih.